Halo guys, kembali lagi di channel Brian Legacy. Kali ini kita coba bahas sebuah buku berjudul A Dog Called Money. Ya, tapi ini bukunya udah translatean ya, jadi bahasa Indonesia. Tapi gue seneng ya, eh, apa translate-nya itu nggak terlalu yang baku-baku banget, jadi bacanya juga masih enak lah. Oke, jadi kita akan bahas per halaman, di mana di sini di halaman pertama itu diceritakan seorang anak. Ya, di sini nggak dijelasin namanya. Nah, dia itu bernama Ara ya. Dia ingin punya anjing, namun pemilik apartemen tidak mengizinkannya ya. Nah, orang tuanya itu udah coba membujuk si pemilik apartemen, namun ya tetap aja nggak diizinkan, malah sampai ada kata-kata yang mungkin kurang mengenakan lah gitu. Nah, singkat cerita lagi, si Ara itu akhirnya pindah ke sebuah rumah ya. Jadi orang tuanya memutuskan untuk membeli rumah baru itu, ketimbang dia menyewa di apartemen. Akhirnya memutuskan untuk membeli rumah baru di sini ya. Di sini nggak dijelasin di mana ya, tapi digambarkan rumahnya itu punya taman ya, dan si Ara akhirnya punya kamar sendiri. Itu kan mungkin sebelumnya gambaran gua waktu membaca, mungkin sebelumnya itu rumahnya tipe studio kali ya, yang di apartemen, jadi kamarnya cuma satu. Nah, tapi di sini jadi punya dua gitu ya. Nah, ada dua point of view dari Ara sendiri. Dia sebenarnya sangat senang bukan main, karena akhirnya dia bisa memelihara anjing ya, karena kan bebas sudah kalau rumah sendiri mah gitu. Tapi point of view dari orang tuanya, nah ternyata orang tuanya kurang gembira ya. Ternyata biaya-biaya yang dikeluarkan itu lebih mahal dibandingkan perkiraan awal gitu. Nah, disinilah letak sumber masalah pertama ya. Lanjut di berikutnya. Oke, di sini ada emoticon kepala anjing ya. Mungkin ini bagian dari subbab gitu ya. Yang tadi subbab pertama, nih subbab berikutnya adalah bagaimana si Ara bertemu dengan anjing ini gitu. Nah, diceritakan ada anjing yang terluka di depan rumahnya. Itu, nah singkat cerita dia bawa ke rumah sakit hewan. Nah, ini lalu lanjut ke halaman 3. Di halaman 3 ini barulah mereka tahu kalau jenis anjing tersebut adalah anjing Labrador jantan gitu. Nah, ternyata ras Labrador itu terkenal dengan kepandaiannya ya, dan juga berperangai baik, juga sangat lembut dalam memperlakukan anak-anaknya. Dan juga karena sifat itu, ternyata Labrador itu sering dianggap sebagai anjing yang paling tepat untuk mendampingi orang buta gitu. Nah, ini ada pesan tersirat ya nanti. Jadi si anjing ini kan nantinya akan disebut Mani gitu ya. Nah, jadi anjing ini akan membimbing si Ara untuk mengerti tentang uang. Ya, di sini seperti membimbing orang buta itu. Gitulah ya pesan tersiratnya. Nah, lanjut singkat cerita udah sembuh, udah bawa pulang ke rumah. Nah, namun si Ara ini dia masih cemas karena dia tidak tahu dari mana asal anjing ini dan siapa pemiliknya, apakah dia boleh memeliharanya gitu ya. Jadi dia masih kepikiran itu gitu, karena sebenarnya sih dia pengennya anjing itu jadi punya dia gitu. Cuman kan memang dia nggak tahu dia anjing ini sebenarnya milik siapa. Bisa aja punya tetangganya gitu, atau punya dari penangkaran hewan gitu kan. Nah, namun ayahnya di sini juga tidak tinggal diam ya. Ayahnya itu sampai memasang iklan di koran lokal gitu ya, untuk menginformasikan kalau dia menemukan sebuah anjing dan kalau ada pemiliknya boleh menghubungi orang tuanya. Nah, di satu sisi ya memang itu harus suatu hal yang harus dilakukan, tapi di sisi lain si Ara sebenarnya nggak pengen anjingnya itu
ke ketemu pemiliknya gitu. Jadi dia sebenarnya ya udahlah, nggak usah diiklanin juga nggak apa-apa sebenarnya gitu. Nah lanjut ya, intinya sih si Ara pengen anjingnya itu tetap jadi milik dia. Oke, lanjut di sini di halaman 4 diceritakan bahwa si Ara bukan sih, di keluarga ini punya kebiasaan baik, yaitu sarapan bersama gitu. Nah sarapan bersama ini entah kenapa topik yang selalu dibicarakan itu adalah tentang uang ya gitu. Dan di sini si Ara juga bilang kalau dia sebenarnya tidak terlalu ingin mendengar percakapan itu. Ada dua hal. Pertama, dia nggak ngerti gitu. Yang kedua, sepertinya tidak ada yang senang ketika kami membicarakan itu gitu. Jadi mungkin pembicaraan tentang uangnya lebih ke permasalahan tentang uang ya, bukan bagaimana kita mengelola uang gitu. Tapi di sini lebih banyak problemnya lah. Dan si Ara juga sempat menyela pembicaraan orang tuanya ketika itu untuk mengalihkan ya tentang nama anjing. Jadi si anjing ini kan belum dinamain nih gitu. Namun tetap aja tuh akhir diabaikan lah si Ara. Nah, sampai ada satu kejadian ya, si ayahnya Ara itu dia teriak uang selalu tentang uang. Mungkin bahasa Inggrisnya money selalu always about money gitu kan. Nah tiba-tiba si anjing Labrador itu bangun dan berdiri dan menghampiri ayahnya gitu. Nah itu jadi satu hal yang menarik, dan si Ara akhirnya refleks memanggil anjing itu Mani. Nah setelah dipanggil Mani, setelah menghampiri ayahnya, begitu dipanggil Mani sama si Ara, si anjing itu menghampiri si Ara gitu. Nah sejak saat itulah si Ara kepikiran untuk menamai anjing ini Mani gitu ya. Oke, lanjut ke halaman kelima. Nanti kita bahas lagi halaman berikutnya. Mungkin kita akan stop di halaman kelima ya. Nah di halaman kelima ini si ibunya kurang senang ternyata dengan panggilan anjing Ara itu dengan Mani. Gimana sih ngomongnya? Ibunya kurang seneng lah kalau ada anjing dipanggil Mani gitulah, karena itu bukan sesuatu yang umum untuk sebuah nama anjing gitu. Tapi sebaliknya si ayahnya itu malah menganggap itu lucu gitu ya. Wah ide bagus, kita teriak Mani lari mendatangi kita gitu ya. Itu satu cara ampuh untuk mengatasi masalah kita ya. Jadi kalau si ayahnya kepikiran ini ide yang bagus gitu ya. Jadi kita teriak uang lari mendatangi kita. Wah itu kan kalau di dunia nyata kejadian seperti itu enak banget ya hidup ya. Kita tinggal teriak 1 juta, tiba-tiba 1 juta datang. Itu yang di pikiran ayahnya si Ara gitu ya. Dan ini dia bilang itu satu cara ampuh untuk mengatasi masalah kita. Berarti memang si keluarganya ini memang ada masalah dengan keuangan lah gitu. Oke, lalu apa ya? Nah, aku ingin Mani tinggal ya. Ini dia masih khawatir ya tentang siapa pemilik si Mani. Jadi dia tuh pengen Mani tinggal bersama mereka selamanya gitu ya. Namun pemilik aslinya dia kepikiran bagaimana nanti kalau si pemilik aslinya suatu hari datang ke rumah dan membawa Mani meninggalkan. Ini juga kayak pesan tersirat ya, maksudnya kalau ibarat uang kan bisa kita bisa kehilangan uang kapan saja gitu, karena kita tidak tahu asal muasal uangnya ini gitu. Jadi kalau kita tidak
kurang apa ya, pesannya itu. Jadi kita harus bersiap gitu menghadapi kalau suatu saat, kalau kita punya punya uang, dan suatu saat pemilik aslinya ingin mengambilnya. Nah, pemilik aslinya ini siapa ya? Mungkin kalau kita yang beragama mungkin milik Allah lah gitu ya, atau milik Tuhan gitu. Tiba-tiba Tuhan pengen ngambil dengan cara bagaimanapun, ya udah, itu bisa aja. Itu mungkin pesan tersiratnya. Dan next kita bahas sebenarnya belum bab selanjutnya, masih bab 1. Kita akan bahas di halaman-halaman berikutnya, di video berikutnya, karena mungkin gua akan membatasi satu video maksimal 10 menit kali ya. Itu ternyata lumayan juga nih. Oke, semoga bermanfaat. Thank you.